Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Silarik, absen 20, kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi UML. Mari kita mulai. Deskripsi UML. Unified Modeling Language atau UML merupakan sistem arsitektur yang bekerja dalam OOAD atau Object Oriented Analysis atau Design, dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan, menvisualisasi, mengonstruksi, dan mendokumentasikan artefak atau sepotong informasi yang digunakan dalam suatu proses rekayasa software. Dapat berupa model, deskripsi, atau software yang terdapat dalam sistem software. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group sebagai bahasa standar untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi pada tahun 1997. Fungsi UML. Yang pertama, memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Kedua, menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam pemodelan. Ketiga, memberikan model yang siap untuk digunakan. 4. Sebagai blueprint, sebab lengkap dan detail dalam perancangannya yang dijadikan informasi mengenai coding suatu program. Yang kelima, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan software saja. Yang terakhir, dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Kelebihan UML. 1. Stability, yaitu kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu, karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. 2. Reusability, dengan metodologi berorientasi objek, dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang terakhir, uniformity. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jenis atau tipe UML. Pertama, use case diagram. Kedua, activity diagram. 3, package diagram, dan seterusnya. Di sini saya akan menerangkan tipe UML, yaitu use case diagram. Pengertiannya, use case diagram adalah suatu model yang sangat fungsional dalam sebuah sistem yang menggunakan aktor atau use case. Use case adalah layanan atau fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem untuk penggunanya. Deskripsi. Use case merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan dari pemakai. Use case merupakan fase awal untuk setiap fase pengembangan sistem berbasis objek, desain, testing, dan dokumentasi. Use case menggambarkan kebutuhan sistem dilihat dari sudut pandang di luar sistem. Use case menentukan nilai yang diberikan sistem kepada pemakai. Use case hanya menetapkan apa seharusnya yang dikerjakan oleh sistem, yaitu menyangkut dengan kebutuhan fungsional sistem. Fungsi use case diagram. Pertama, mengetahui fungsi yang dimiliki sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi tersebut. 2. Mendeskripsikan interaksi antara aktor dengan sistem. Yang keempat, menggambarkan kelakuan atau behavior sistem yang akan dibuat. Yang terakhir, menjelaskan secara sederhana fungsi sistem dari sudut pandang user. Berikut simbol use case diagram. Bisa dilihat seperti contohnya, nama aktor dengan gambar seperti manusia. Keterangan menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Dan seterusnya. Ada dependensi, generalization, include, dan extend. Selanjutnya,
Association System Use Case Collaboration Node. Seperti ini salah satu contoh use case diagram. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Kelebihan dari use case diagram yaitu dapat digunakan ulang dalam sebuah proyek. Kedua, dasar untuk pengukuran, penjadwalan, atau validasi. Keempat, tidak menggunakan bahasa yang khusus. Yang terakhir, dimengerti oleh pembisnis, jadi merupakan sebuah jembatan bagi pengembang software dengan pemakai. Kekurangan, template use case tidak menjamin kejelasan sistem. Hal ini tergantung dari kemampuan yang dimiliki penulisnya. Kedua, data masih kurang teridentifikasi dengan baik. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai tipe UML class diagram. Deskripsi, yaitu sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram juga menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti fungsi kelas diagram berikut, yaitu menjelaskan tipe dari objek sistem dan menghubungkannya dengan objek lain. Kedua, memodelkan logika database skema. Ketiga, memodelkan distribusi responsibility. 4. Memodelkan vocabulary dari suatu sistem. Di sini area pokok dari kelas diagram. Nama dari sebuah kelas, properti dari sebuah kelas, suatu yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas atau yang dapat dilakukan oleh kelas lain terhadap sebuah kelas. Sifat, atribut, dan metode. Sifat publik dipanggil oleh siapa saja. Privat tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anaknya yang mewarisinya. Berikut simbol kelas diagram. Generalization, Binary Association, Class, Collaboration, Realization, Differentiation. Dan ini salah satu contoh kelas diagram. Kita lanjutkan saja. Kelebihan dari kelas diagram. 1. Memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap kelas di dalam model desain dari sistem. 2. Kelas diagram memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Ketiga, kelas diagram merupakan dasar untuk komponen diagram dan requirement diagram. Kekurangannya, sulit untuk menentukan antara atribut atau kelas, sering terjadi kesalahan. 2. Pengimplementasian struktur data sukar dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.